Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rohaini. Saya dari Prodi PAI Karyawan semester 5. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tema mengenai pengertian narkoba dan faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada pengertian narkoba, di mana narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan berbahaya. Nah, istilah ini merujuk pada berbagai jenis zat yang dapat mempengaruhi sistem syaraf pusat gitu dan menyebabkan perubahan dalam fungsi mental, kemudian perilaku, serta persepsi seseorang. Nah, narkoba dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama itu ada narkotika, di mana zat yang berasal dari tanaman atau sintetis yang memiliki efek sedatif dan analgesik. Seperti contohnya adalah morfin dan heroin. Kemudian yang kedua itu ada psikotropika, di mana zat yang mempengaruhi pikiran, kemudian suasana hati dan perilaku. Seperti contohnya amfetamin dan ekstasi. Kemudian yang ketiga itu ada obat-obatan terlarang, di mana zat yang tidak diizinkan untuk digunakan tanpa resep dokter, seperti beberapa jenis obat penenang dan stimulan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Dalam penyalahgunaan narkoba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ya. Yang pertama itu ada faktor individu. Nah, dalam faktor individu ini ada genetik. Nah, di mana beberapa orang mungkin memiliki predisposisi genetik terhadap kecanduan penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian juga ada kesehatan mental. Nah, di mana individu dengan gangguan mental seperti depresi atau kecemasan yang lebih rentan gitu terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada pengalaman pribadi. Nah, di mana trauma atau pengalaman buruk gitu ya di masa lalu dapat memicu seseorang untuk mencari pelarian melalui narkoba ini. Kemudian selanjutnya ada faktor sosial. Nah, di mana lingkungan teman sebaya, tekanan dari teman sebaya gitu ya, atau lingkungan sosial yang mendukung penggunaan narkoba ini dapat meningkatkan risiko dalam penyalahgunaan. Kemudian keluarga gitu, di mana keluarga yang memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba atau kurangnya dukungan emosional gitu yang dapat berkontribusi pada masalah ini gitu, dalam masalah penyalahgunaan narkoba. Kemudian norma sosial. Nah, masyarakat yang menganggap penggunaan narkoba sebagai itu ya, masyarakat itu yang menganggap gitu ya, ada yang menganggap narkoba itu sebagai hal yang biasa gitu ya, atau diterima, itu hal yang diterima yang dapat mendorong individu untuk mencoba dalam penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian selanjutnya ada faktor lingkungan. Nah, di mana aksesibilitas ini dapat memberikan kemudahannya dalam mendapatkan narkoba di lingkungan sekitar. Kemudian yang menyebabkan dapat meningkatkan peluang dalam penyalahgunaan narkoba. Kemudian kondisi ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi atau ketidakpuasan hidup dapat membuat seseorang mencari pelarian melalui narkoba ini. Kemudian media dan teknologi. Paparan media yang glamor terhadap penggunaan narkoba dapat
mempengaruhi pandangan individu tentang penggunaan zat tersebut. Nah, sudut pandang saya gitu ya dalam kehidupan sehari-hari memiliki dampak yang luas gitu ya, bahkan dampak yang serius gitu ya, baik bagi seseorang maupun masyarakat gitu. Nah, yang pertama itu ada kesehatan fisik dan mental. Nah, di mana dalam penggunaan narkoba ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan gitu ya, mulai dari gangguan fisik hingga masalah kesehatan mental yang serius gitu. Kemudian dalam hal hubungan sosial gitu, penyalahgunaan narkoba ini seringkali merusak hubungan sosial dengan keluarga gitu, bahkan teman, rekan kerja gitu ya, yang dapat menyebabkan isolasi sosial gitu. Kemudian dalam hal ekonomi, nah biaya untuk mendapatkan perawatan penyalahgunaan narkoba ini juga dapat membebani keuangan gitu ya, membebani keuangan individu gitu ya dan keluarga. Kemudian keamanan dan kriminalitas. Nah, maksudnya dalam penyalahgunaan narkoba seringkali berkaitan dengan peningkatan tingkat kriminalitas, baik itu melalui tindakan kriminal untuk mendapatkan narkoba maupun perilaku berbahaya saat di bawah pengaruh zat narkoba ini gitu ya. Jadi penyalahgunaan narkoba adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tadi telah dibahas, di mana ada faktor individu, kemudian faktor sosial, bahkan faktor lingkungan. Nah, dalam memahami faktor-faktor ini juga penting ya untuk pencegahan dan penanganan masalah penyalahgunaan narkoba itu. Kemudian dalam pandangan Islam, penyalahgunaan narkoba itu dianggap sebagai tindakan yang sangat negatif gitu, bahkan hal yang dilarang gitu ya dalam Islam. Nah, yang pertama itu karena apa? Karena merusak kesehatan gitu. Islam sangat mementingkan kesehatan fisik dan mental. Nah, di mana narkoba ini kan dapat menyebabkan kerusakan fisik ya, yang tadi telah dibahas juga, dapat merusak fisik, kemudian mental gitu, dan bahkan hal-hal yang serius gitu yang dapat merusak hubungan sosial dengan keluarga, bahkan teman atau rekan kerja gitu. Kemudian selanjutnya ada menghilangkan akal gitu ya. Nah, salah satu ajaran dasar dalam Islam adalah pentingnya akal dan kemampuan berpikir gitu ya. Nah, karena apa? Karena narkoba ini dapat mengubah keadaan mental seseorang. Nah, sehingga mengurangi kemampuan seseorang ini untuk berpikir gitu ya. Berpikir dan mengganggu fungsi normal otak yang tadinya tidak normal gitu. Bisa jadi apa? Ya terganggu gitu. Terganggu karena si penyalahgunaan narkoba ini. Kemudian selanjutnya dampak sosial. Nah, penyalahgunaan narkoba gitu dapat menyebabkan masalah sosial seperti tadi sudah dijelaskan juga. Selain merusak hubungan sosial dengan keluarga, teman kerja ataupun yang lainnya gitu, bisa
bisa menimbulkan masalah sosial seperti kekerasan gitu ya, kekerasan ataupun kriminalitas gitu. Nah, karena apa? Karena dalam Islam itu mengajarkan pentingnya menjaga hubungan baik gitu ya dalam masyarakat. Kemudian larangan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, meskipun istilah narkoba ini tidak ada dalam Al-Quran, tetapi banyak ulama yang berpendapat bahwa segala sesuatu yang memabukkan, bahkan merusak gitu ya, bahkan merusak adalah haram. Nah, hukumnya haram. Nah, berdasarkan prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad SAW beliau bersabda bahwa segala sesuatu yang memabukkan itu adalah haram. Nah, kemudian tanggung jawab individu gitu ya. Maksudnya dalam Islam itu setiap individu pasti akan bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatan mereka di dunia dan akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat gitu maksudnya. Nah, kemudian selanjutnya ada pencegahan dan pemulihan. Nah, di mana Islam mendorong pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan maupun kesadaran, nah, serta memberikan dukungan bagi mereka gitu ya yang terjebak dalam kecanduan untuk mendapatkan pemulihan. Nah, secara keseluruhan jadi Islam menekankan pentingnya menjaga diri dari segala bentuk penyalahgunaan zat yang dapat merugikan diri sendiri gitu maupun orang lain. Ya, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai tema pengertian narkoba dan faktor-faktor penyalahgunaan narkoba. Saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.